sudah banyak bocor, nyampe sana di cancel, pulang banyak bocor lagi. Ternyata si almarhum ini Di tol itu ada kaki tembus sok. kaki tembus Kaki ke tembus. Iya. dashboard mobil tembus, dan wujudnya itu di pojokan situ belakang mobil ini. Bunyi sendiri, lampunya ngedim, itu ada itu. Ada suara lah, Iya, iya. suara ih kayak gitu. Suara hih gitu mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel Sisi Malam, channel yang akan membahas tentang cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, dan cerita-cerita yang penuh misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber seorang sopir ambulan. Nah, katanya beliau itu memiliki beberapa cerita-cerita tentang mistis. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita berkenalan dengan masnya. Ayo, mas dulu mas. Oke mas, selamat malam mas. Malam. Oke, namanya siapa mas? Nama saya Agus, saya asli Sokaraja Karangau. Oke, kalau yang masnya? Siap, nama saya Chandra, Oh, asli Chandra. Kediri Karanglewas. Kediri Karanglewas. Iya, Oke. betul. Nah, ini kan tentang ambulan ya mas. Ambulannya itu milik pribadi atau milik yayasan atau instansi mas? Kalau kita punya unit 3 ya. Mm-mm. 3 unit itu, yang satu punya Panti Asuhan Mulia, yang kedua itu komunitas mobil, Panther, namanya Isuzu Panther Lapak Raya. Oh, oke. Nah, ini masnya berarti supir ya mas? Ya, Driver. Iya. Driver, duanya driver. Oke, motivasi masnya masuk ke, motivasi masnya jadi driver ambulan itu apa mas? Kalau saya itu punya pengalaman pribadi ya. 2010 itu saya meninggal di Batam, mau tak bawa pulang sini, dia cukup mahal mas waktu itu. Akhirnya saya punya motivasi, pengen punya armada sendiri untuk layanan. Nah, kebetulan layanan kami itu layanan sosial. Jadi kita membantu masyarakat di Banyumas khususnya, dan masyarakat di luar Banyumas kita pun tetap layani juga. Untuk pasien duafa kita gratiskan. Pasien duafa Kita digratiskan. gratiskan. Untuk pasien umum kita dapat tarif. Monggo kita terserah keluarga mau kasih berapa gitu. Oh, oke. Buat Mas Chandra, kalau saya sih dulu basicnya dari relawan kebencanaan, sering evakuasi jenazah yang di sungai, di longsoran. Nah, dari situ saya kenal sama Mas Agus. Ya. Nah, beliau punya ambulan ini yang ngurus ambulan 3 itu. Akhirnya saya ditarik. Dan saya juga awal masuk ke ambulan itu niatnya mau nolong lah. mau nolong, Relawan. relawan ya mas ya? Iya, betul. Berarti kasarannya kayak, ya pokoknya dibayar nggak dibayar nggak masalah lah kayak gitu ya mas ya? Kita yang di jalan gitu. Oh, oke, siap. Ini solar melaku. Siap. Oke. Terus biasanya kan kalau sopir-sopir ambulan itu kayak apa ya? Ada gangguan-gangguan atau apa gitu, Mas? Kalau saya pribadi sih alhamdulillah jangan sampai ya. Iya. Tapi untuk teman-teman itu biasanya kalau driver yang baru itu bawa ambulan itu biasanya ada yang dilutik. Terus biasanya ada, ya memang pengalaman saya itu bawa jenazah dari Bandara Jogja ke Cilacap itu agak susah ya. Susahnya dalam artian kita berangkat sudah banyak bocor, nyampe sana di cancel, pulang banyak bocor lagi. Ternyata si almarhum ini orang meninggal di kiri di Singapura gitu. Iya, jadi tetap ada kadang-kadang yang namanya jenazah ada gangguan-gangguan seperti itu. Berarti bisa dibilang kayak susah enggaknya itu tergantung jenazahnya ya, Mas? Nah, Kayak ya, gitu ya? seperti itu. Oke. Kalau masalah mistis sih secara pribadi sih enggak, cuman beberapa teman-teman itu ngalamin ada yang bunyi sendiri, lampunya ngedim, itu ada itu. Kayak gitu, Mas. Ada Tapi itu. padahal di situ cuma drivernya sendiri ya? Kosong malah. Kosong. Oh, malah kosong. Kosong itu. Keren sih. Iya. Tapi Masnya ini memang basicnya udah kayak beranian atau memang kecing? Oh, Loh, nekat. kalau kecing banget ya. Cuma karena kita nekatnya itu nekat kita bersosial bantu masyarakat, ya kita jadi berani gitu. Oh, oke. Intinya kita niat baik, ya insya Allah kita tetap dijaga sama Allah.
Mas Chandra. Ya. Sekarang Mas Chandra. Mas Chandra memiliki kisah kayak gimana Mas? Kalau selama ini sih paling di lutik kayak gitu. Dilutik. Iya. Dilutik. Pegang kakinya itu. Itu halus banget. Dari pulang jam habis bawa jenazah di salah satu rumah sakit, itu pulang jam 2 pagi. Dari rumah sakit jam 2 pagi. Habis dari rumah duka, kan pulang sendirian. Iya. Di jalan nggak ada apa-apa. Cuman pas masuk ke desa saya, sampai rumah itu awal bunyi di belakang. Bunyi ada suara lah. Iya, iya. Suara ih kayak gitu. Suara hih gitu Mas. Iya. Itu suaranya kayak anak kecil atau perempuan atau Perempuan. apa? Perempuan. Pakai ambulan ini. Oh yang ini. Iya. Nah, pas ditengok ke belakang lampu nyalain nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya Nggak Mas? ada apa-apa. Puter balik, lampunya tak matiin lagi. Mm-mm. Itu bunyi lagi suara. Hih gitu lagi. Enggak kayak gimana sih ya suaranya halus kayak gitulah. Ya, gitu. Ngeri juga ya Mas ya. Nah, pas udah di parkiran Mm-mm. mau turun kaki saya dipegang yang bawah. Saya pakai celana pendek, Iya. otomatis kalau pakai celana panjang kan mungkin kena celana lah Iya ya. mungkin kena celana. Ya, ini dipegang halus banget kayak gitu. Nah, Pengen pikiran kenalan. saya sih dah nggak usah ganggu, Pengen mau kenalan. pulang. Iya pengen kenalan ya. Oh berarti kayak ambulan itu memiliki penunggu atau gimana? Ada. Ada Ada penunggunya. Kalau Setiap yang bulan ada. sebelah sini itu Mbak Dewi terkenalnya. Mbak Dewi. Mbak Terkenalnya Dewi, Mbak Dewi. iya. Kalau yang sebelah sini biasanya anak-anak. Biasanya anak-anak. Nah ini menarik nih Mas. Terus kisah dari munculnya sosok itu gimana? Jadi, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya juga nih. Jadi kalau Mbak Dewi sendiri itu waktu di bengkel ya, waktu perawatan di bengkel ada salah satu keluarga bengkel itu yang kesurupan. Oh, Iya, jadi mungkin ada salah satu tempat yang mungkin dia tempatin dirusak sama dia itu. sama dia Iya, ya. Oke. seperti itu. Sebetulnya niatnya bengkel itu betulin, cuman mungkin bagi Bagi mereka yang menghuni rumahnya dia, gitu. rumahnya dia terus Kayak malah itu- diganggu ya Mas ya. itu ada yang kesurupan, terus kita sempat berinteraksi, itu namanya Dewi. Oh, Mbak Dewi. Ya makanya terkenal ini Dewi. Oke, ambulan Mbak Dewi ya. Tapi kelihatannya dari ambulannya itu memang apa ya unik sih Mas. Iya, Nah, betul. memang unik kayak tadi dalamnya kayak ada boneka-bonekanya. Boneka-boneka, Iya. iya. Nah Nah, itu itu- konsepnya gimana Mas? Kalau konsep itu sendiri sih kita lebih bikin seseorang itu image-nya ambulan itu nggak menakutkan. Oh, Makanya kita punya 3 unit itu, yang ini namanya Hello Kitty, yang ini singa, yang satunya lagi Marsa. yang satu lagi Marsa. Jadi semua dalamnya itu pakai boneka semua gitu. Boleh. Iya. Boleh. Nah selain tadi, ini kan yang satu Mbak Dewi, nah yang satu ini siapa Mas? Hello Kitty. Anak. Anak-anak. Oh, oke. Mas Chandra bisa jelasin Mas yang ini. Waktu itu bawa pasien. Mm-mm. Lah itu pendamping pasien punya ya kelebihan lah. Mm-mm. Malam-malam sampai waktu itu ke desa daerah Karangpucung Cilacap, masuk ke hutan. Mm-mm. Tuh. Lah sampai sana ngomong, "Mas, di ambulan ini kok banyak anak-anak?" "Oh, enggak lah, Bu. Mungkin perasaannya jenengan aja." Iya. Gitu. Lah pas dengar kayak gitu, katanya anak-anak itu pada mainan boneka. Pada mainan boneka yang ada di dalam Yang ada di ambulan. dalam, Oh, iya, oke. gitu. Kebetulan di dalam ambulan kan kita kasih boneka-boneka biar agak unik. Agak unik ya, iya. Beda lah pokoknya ya Mas. Iya. Oke. Nah, berarti sejak saat itu anak-anak muncul atau cuman kayak ganggu-ganggu gitu Mas? Enggak ganggu sih. Nggak ganggu. Cuman mainan di Bermain. belakang. Cuman bermain di belakang. Iya, mainan Oke. di belakang. Nah terus hal yang paling Mas Chandra dulu ya, hal yang paling Masnya takutin pas bawa ambulan itu gimana Mas? Pas lagi bawa jenazah atau pas lagi bawa pasien?
Kalau yang ditakutin sih bawa jenazah yang maksudnya nggak normal lah. Nggak normalnya gimana? Ya, mungkin penemuan di sungai kan udah beberapa hari, badan udah ngembang, bau kayak gitu. Pernah nggak mas kayak kalau misalkan bawa jenazah kan konon katanya ada yang gerak-gerak sendiri lah kayak gitu, atau ada yang teriak-teriak, itu pernah nggak? Selama ini sih belum. Selama ini belum. Janganlah. Semoga aja jangan ya mas. Misalnya kita bawa ambulan itu di apa pikirannya nggak kesana-sana sih, dibawa enjoy aja. Dibawa enjoy aja. Oke, berarti semua itu tergantung pikiran kita ya mas ya. Oke. Nah dari masnya, setelah bawa ambulan ini, masnya prefer yang mana sih mas? Atau ganti-gantian? Semua Oh ganti-gantian. kita ada punya relawan itu 15 relawan. 15 Driver. relawan. Iya. Itu gantian lah dari driver ini kebanyakan kerja sih sebelumnya. Kebanyakan pekerja. Kerja jadi ada yang kerja di Dinsos, ada yang SDM, ada yang pegawai apa rumah sakit, ada yang driver rumah sakit juga. Jadi si anak-anak ini dia meluangkan waktunya di saat libur untuk membantu kami di pelayanan. Di pelayanan masyarakat. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan ada panggilan-panggilan gitu masnya baru datang ya mas? Iya betul. Kita ada panggilan ibaratnya dari keluarga, itu kita ya, dari rumah sakit pun ada yang manggil kita pun tetap. Kita standby 24 jam. Oke, siap. Oke. Pas lagi bawa pasien gitu, masnya pernah kayak apa? Banyak meletus gitu nggak mas? Pernah. Pernah. Pernah kita bawa pasien pernah, bawa jenazah juga pernah. Ya memang itu kadang namanya kendaraan walaupun ban baru pun Iya. kita nggak tahu juga namanya orang lagi apes. Iya, namanya orang lagi apes. Itu pernah. Pas itu kejadian di mana mas? Waktu itu yang pulang dari Jogja itu waktu ngantar jenazah ke Cilacap itu pernah, terus ngantar pasien ke Bumayu juga pernah sekali. Ke Bumi Ayu sekali. Kalau trip kita jauh-jauh sih, Oh, nyampe Lampung, gila. terus Pasuruan gitu. Mantap ya, sampai Lampung Iya. juga. Oke. Berarti kalau misalkan mau nyopir ambulan itu sendiri atau ada cadangan? Kalau jarak jauh sih luar kota kita mesti bawa supir Bawa, satu lagi. oh. Soalnya kan ambulan patas nggak Iya. istirahat. Nggak istirahat ya mas? Iya. Mm-mm. Kalaupun udah sampai di lokasi kita harus Terus cepat-cepat ke Purwokerto. Soalnya Pelayanan pelayanannya padat. Oh, Sehari itu bisa sampai pasien 18-an. mantap ya. 18 pasien dalam satu hari. Ya pasien atau jenazah gitu. Oke. 18 pelayanan. Nah terus dari kejadian-kejadian itu mas, daerah-daerah yang mengerikan, mas Chandra dulu apa masnya dulu? Boleh. Oh ya, masnya dulu ya. Dari kejadian-kejadian yang mengerikan itu ada suatu daerah nggak sih mas yang menurut masnya kayak loh ini angker gitu loh mas? Kalau seperti itu sih biasanya dari pihak keluarga ya setelah kita ngantar jenazah itu biasanya nyampe rumah duka, mas hati-hati ya, ini anak gue angker. Itu sering kayak gitu. Sering Ya, kayak sempat gitu. takut sih, cuman ya Bismillah aja orang kita niatnya membantu, soalnya ya aman di jalan. Jalan mas. Iya. Nggak pernah kayak di adang-adang atau gimana gitu mas? Alhamdulillah enggak. Enggak, alhamdulillah. Ya, enggak. biasanya kayak gitu paling setelah kita ngantar malam-malam gitu, malam atau pagi ya, sekitar jam 3, jam 2 gitu. Kita ngantar nyampe rumah duka, kita pulang sendirian, ya gitu, mas hati-hati ya. Di sini tempatnya agak serem gitu. Ya udah kita Bismillah aja lah. Lewat gitu. Oke, Mas. Dari Mas Chandra pernah bawa pasien-pasien yang apa ya meninggalnya tanpa kepala gitu, pernah nggak mas? Paling bawa yang habis kecelakaan tabrak kereta, Iya. kecelakaan, terlindas truk kayak gitu. Sering bawa kayak gitu. Iya. Kan bawa misal kita lagi di jalan nemuin kecelakaan itu kondisinya parah, udah mukanya udah hancur. Kebayang nggak sih mas kalau misalkan udah sampai nih ya, udah sampai rumah kayak gitu kan? Kebayang nggak? Wah kayaknya bergawa kayak gitu kebayang nggak? Tetap kebayang. Soalnya kan di belakang masih banyak darah. Otomatis Pulang kita bersihin. sampai rumah Iya. bersihin udah. Oh jadi ini buat penonton ya, buat kalian yang kayak Parno ngelihat darah itu nggak cocok kayaknya nih, harus sering-sering Sampai. latihan ya, harus sering-sering latihan.
Harus sering-sering dibiasakan juga. Oke. Terus dari cerita-cerita tadi ada cerita-cerita lagi nggak Mas? Paling waktu itu nganter jenazah di daerah Salem. Di daerah Salem. Iya, daerah Salem masuk, naik turun. Lah sampai rumah duka, keluarga bilang, "Mas, kalau lewat tanjakan sini bunyiin klakson. Di titik sini bunyiin klakson." Oke. Ya. Akhirnya kita pulang berdua itu. Berdua. Berdua. Lah, waktu di tanjakan pertama klakson mobil agak berat emang. Biasa kan kalau mobil solar kan pakai 2 enak gitu. Nanjak gitu ya, Ya, tetap ini nggak nanjak. kuat. Oh. Pakai 1. Lah, setelah di titik yang kedua suruh klakson, kita klakson. Berat juga. Pas sudah sampai atas, yang satu lihat ada anak kecil di atas pohon. Di atas pohon. Lah, setelah itu mana saya lihat ternyata Ada anak kecil di atas pohon. iya. Sampai merinding. Iya, sama juga saya juga Mas. Oke. Nah, setelah itu ada juga kejadian pas nganter jenazah di daerah Majenang, Daerah Majenang. ya arah Salem lah maksudnya. Naik, tiba-tiba ada burung hantu nabrak di rotator. Di rotator. Iya. Rotator itu lampu. Lampu yang atas itu. Oh, oke. Yang Nabrak klip itu ya. burung hantunya itu nyangkut, Oke. Oh, nyangkut di atas. nyangkut di atas. Ya kan otomatis refleks kaget. Saya Iya, sendirian waktu saya itu. sendirian ya. Oke. Nah, pas pulang itu kayak ada sekelebatan putih di depan. Soalnya itu dari jalan raya menuju ke rumah duka itu hampir 1 jam lewat hutan full. Full hutan. Jalannya rusak. Gila sih. Awalnya sih nggak kepikiran kayak gitu. Kepikirannya cuman Paling burung mobil rusak nggak ada sinyal, dah bingung. Udah bingung ya. Itu paling ya Yang paling ditakutkan Paling malah takut gitu iya, ya, malah ya. Kalau soal hal-hal yang kayak gitu, Udah. belakangan. Belakangan lah ya. Tapi tiba-tiba ada sekelebatan putih, otomatis langsung keringet dingin. Nah, sekelebatan putih itu mewujud kayak manusia atau apa, Mas? Sempat ngelihat apa gimana? Cuman sekelebat di depan. lewat aja. Lewat putih Lewat, gitu iya, ya. putih. Oke. Langsung berhenti, keluar, tak lihat, oh nggak ada apa-apa, jalan lagi. Jalan lagi. Posisi gerimis. Oh. Tapi ngirit juga ya, Mas, kalau misalkan gerimis-gerimis kayak gitu ya. Aduh. Ya, Yang bisa sering ya. dibayangkan lah. Iya, gitu Gimana lah. ya. Paling Di sering hutan itu lah malah ya. itu. Posisi jam 12:30 Jam 1:30 malam. malam. Oh. Gila juga ya. Nah, tadi yang anak kecil itu menarik, Mas. Anak kecil tadi yang di apa? Yang di pohon itu ikut naik di mobil atau enggak, Mas? Enggak, Enggak, cuman di atas pohon. cuma di atas Iya. pohon. Posisi kan ada dahan pohon itu. Duduknya kayak gini sambil uncang-uncang. Anak kecil perempuan. Anak kecil perempuan. Iya. Posisi bawah ini. Oh, yang ini. Iya. Oke. Pak merinding ya, Mas ya. Aduh. Tapi dilihat dari belakang memang nggak ada orang sama sekali. Enggak ada. Nggak ada. Itu posisi sepi. Sepi. Hutan. Posisi hutan sepi. Iya. Gila sih. Oke. Buat Masnya ada lagi nggak, Mas, cerita-cerita yang kayak wah, gigi orang bisa gitu. Ya paling gitu. Kalau kita ngantar jenazah biasa ada yang berat, ada yang ringan ya. Tergantung pembawa jenazah. Terus awal-awalnya mobil ini sebetulnya yang paling serem, yang singa ini. Yang singa ini. Iya. Itu pertama kita bawa dari Jakarta, kan kita beli mobil itu masih bahan ya, Masih ban. bahan yang masih belum bagus lah. Kita masukin ke bengkel set. Setelah ke bengkel set kita bawa ke Sumbio, tempatnya teman. Dan sampai sana itu udah mulai. Itu di kalau maghrib di dalam itu kan ada jigen. Ada jiligen. Itu bisa terbang sendiri dia. Uh. Biar itu. Terus beberapa kali teman-teman juga ada yang lihat juga sih kalau yang mobil ini. Iya, mobil singa ini. Jadi ini yang paling Paling ngeri. Ngeri, ini. Caranya ngeri ya, Iya. Mas ya. Oke. ini kalau driver baru bahwa ini memang biasanya agak exciting. Penuh pantangan Iya, berarti, Mas ya. kalau ini enggak. Enggak, ini enggak. Ini baik berarti. Ya kalau ini satu ini. Paling kalau driver baru
biasanya bawa, entah itu suara, entah itu dipegang, itu pasti. Mantap juga. Nah, pasti Masnya kan punya beberapa driver. Nah, pasti ada cerita-cerita lah dari driver-driver lain tentang Iya, mobil-mobil ini. Ada. Ada. Coba. Waktu itu driver sekarang udah nggak bawa sih. Baru masuk mau ambil jenazah di bandara Jakarta. Bandara Soekarno Jakarta. Hatta. Oke. Nah itu pas berangkat di tol itu ada kaki Tembus sok. kaki tembus Kaki ke tembus. Iya. dashboard mobil tembus dan wujudnya itu di pojokan situ belakang mobil ini. Enggak, maksudnya gimana Mas? Kaki tembus di dashboard ini. Kakinya panjang, Kaki panjang. Sampai tembus ke depan. wujudnya di belakang. Sampai tembus ke depan gitu. Oh ya, berarti kakinya kayak lurus ya gitu Lurus, ya? Oh, iya. oke. Otomatis panik, Iya. langsung berhenti. Soalnya yang satu kan driver satu Tidur. tidur. Berhenti di pinggir langsung bangunin. Soalnya panik. Panik juga. Iya. Itu yang, tapi ngeri juga ya Mas. Tapi itu kondisi ada ya? Apa enggak ada? Apanya? Posisi lagi bawa pasien atau enggak? Enggak, kita Kosong. mau Oh, jemput. jemput. Penjemputan di bandara. Itu kan baru bawa ambulan ini. Baru kosongan. Dari baru sini pernah kosongan. sekali bawa ambulan. Oh, baru pernah sekali. Iya. Kalau ini lebih apa ya? Jadi kalau di baru itu ada perkenalannya dulu Oh gitu. iya. Istilahnya kenalan dulu ya Mas. Iya, terus saya ada driver satu juga baru itu bawa pasien kontrol kan dia, kita pasien poli mau tidur ditampung. Jadi nggak bisa tidur itu seharian. Dan itu benar-benar ditampung Mas? Iya, gitu? itu pernah ditampung itu. Oh. Nggak ada orang sama sekali Nggak padahal ada ya? orang. Iya. Dia mau ngelayap tidur tapi itu. Kan. Oke. Paling cuma sekali. Setelah itu ya kita kenalan. Udah kenalan? Udah. Ya. Oke. Mbak Dewi tadi ya? Dewi. Namanya Mbak Dewi. Mbak Dewi. Aduh, dan ampun Mbak Dewi. Ya. Seringnya pakai baju hijau. Seringnya Gaun pakai baju. hijau. Waduh. Gaun hijau. Aman. Duduknya itu di pojokan belakang. Senangnya gitu. Iya, duduknya di pojok belakang. Pintu. Bagi yang bisa melihat berarti memang wujud gitu ya Mas? Ya, kebetulan kan biasanya kan ada teman main ke rumah. Itu kalau yang apa namanya kalau di rumah itu dia juga sering turun tentunya. Sering turun juga. Terus kalau saya kan parkir di rumah juga, itu ada orang ronda ini. Orang ronda kan bawa mangkok sama sendok. Itu kan pasti bunyinya kenceng. Iya. Sampai depan rumah itu nggak bunyi. Itu orang bisa? jadi seperti itu ya. Nah. Langsung pulang itu yang ronda. Pagi-pagi cerita kayak gitu. Ampun mas sih, orang maning-maning gitu. Mungkin lagi ini apa berisik ya. Iya, malam-malam itu. Iya. Bagi Mbak Dewinya itu berisik ya Mas ya? Mengganggu. Ganggu ya. Sampai gitu ya? Iya. Oke. Nah yang lain ada lagi nggak Mas? Ya paling itu tetangga yang di Cailing. Tetangga? Iya. Saya sering dapat komplainan soalnya. Kok Iya. bisa? Saya udah parkir, kan parkir di depan. Di depan rumah? Iya di depan. Hmm. Pinggir jalan persis. Di pinggir jalan persis. Iya. Nah itu ada ya warga lah lagi pada kumpul di situ. Udah pulang, rencana mau tidur, udah sampai rumah dapat telepon. Chan, ini ambulannya berisik. Di dalam itu bunyi goyang. Hanya kan langsung tak samperin, Iya. tak buka. Ini loh nggak ada apa-apa. Ah. Nah, begitu udah pulang lagi nih. Selang berapa menit, 30 menitan lah. Telepon lagi. Tambah berisik. Tambah berisik? Iya. Nah berisiknya itu berisik kayak gimana Mas? Ya kan di dalam ada kasur, stretcher, ada lemari. Iya. Itu kayak dibantingin kayak gitu lah. Ini tipikal kalau ini ya, tipikal ini kalau udah malam tempat yang berisik itu biasanya dia kurang suka gitu. Jadi seumpamanya kalau malam-malam ada suara bising apa, ini biasanya kurang Kurang suka. cocok Kurang gitu. suka. Iya. Tuh. Gitu. Jadi ada ini ya sendiri sih. Tapi kalau sama Masnya itu jinak apa enggak Mas? Bukan jinak sih, kayak Kalau lebih temen.
jinak nggak jinak sih sebenarnya kita nggak tahu juga ya. Tapi kita Bismillah, kita berteman selama kita di jalan itu, niat kita juga membantu masyarakat umat ya. Ya kita paling cuma ya bayar barang, mungkin aja ganggu itu aja, tapi bisa jadi. Berarti kalau misalkan diganggu itu pas awal-awal lah ya Mas? Ya, biasanya driver baru itu ya. Oke. Paling itu ya Mas ya, cerita-cerita dari kisah-kisah ambulan beberapa. Iya. Oke. Itu. Oke. Terima kasih karena kalian telah menyaksikan kisah-kisah dari sopir ambulan. Nah, untuk kelanjutan kisahnya bisa kalian cek di YouTube Sisi Malam. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.